Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertemuan pertama ya, YouTube saya dengan kelas 7. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu bentuk aljabar. Yang hari ini akan kita bahas yaitu adalah mengenal aljabar, bentuk aljabar, operasi hitung bentuk aljabar dari penjumlahan dan pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Jadi siap-siap disimak dan dicatat poin-poin pentingnya. Ya, di yang pertama ini di subbab 3.1 yaitu mengenal aljabar. Sebelumnya di Zoom saya sudah menjelaskan gambaran aljabar itu seperti apa, tapi saya coba mengulang lagi. Gini, misalnya ada contoh kasus gini, seorang bajak laut, satu kru bajak laut, dia itu pergi mencari harta karun. Ya, dia mengelilingi pulau dan dia pertama tiba di pulau A. Di pulau A, dia dapat 20 keping emas, dapat 10 kantung emas dan 5 peti emas. Di sini kantung dan petinya itu tidak diketahui isinya berapa. Yang pasti ada peti, ada 5, ada kantung, ada 10. Seperti itu. Dia nggak perlu keluarin koin-koinnya, keping-keping emasnya itu, dia tetap ada di kantung dan di petinya. Gitu. Terus si bajak laut itu pergi ke pulau B. Di sana mendapatkan 3 kantung emas, 5 keping emas, dan 7 peti. Lalu mereka pergi lagi ke pulau C. Di situ mendapatkan 1 peti emas dan 4 kantung emas. Di sini akhirnya sebelum membagikan secara rata kepada anggota-anggotanya, di sini kaptennya mau menghitung dulu totalnya ada berapa. Jadi cara menghitungnya gimana? Kepingnya ada berapa? Keping. Di sini ada 20 keping, ada 5 keping, di sini tidak ada. Jadi 20 ditambah 5. 25. Kantungnya ada 10 kantung, ada 3 kantung, ada 4 kantung. 10 tambah 3 tambah 4 yaitu 17. Dan petinya ada 5, ada 7 dan ada 1. 5 tambah 7 tambah 1 yaitu ada sebentar. Oke, 5. Oh, maaf, ini tadi 3 harusnya. Biar kalian tidak bingung. 3 tambah 7 tambah 1 yaitu ada 11 peti. Jadi total harta karun yang didapatkan oleh si bajak laut tersebut adalah 25 keping, 17 kantung, dan 11 peti. Di sini yang dimaksudkan adalah dari aljabarnya itu adalah kita nggak bisa menjumlahkan kantung dengan peti. Karena kemungkinan besar isinya akan berbeda. Yang satu di kantung, yang satu di peti. Ya. Jadi kita hanya bisa menjumlahkan suku-suku yang sejenis. Apa tuh Pak suku? Nanti kita bahas. Kita hanya bisa menjumlahkan barang-barang yang sejenis. Keping dijumlahkan dengan keping, kantung dijumlahkan dengan kantung, peti dijumlahkan dengan peti. Ya. Untuk di subbab 31 mungkin ini dulu aja karena sebelumnya sudah saya kasihkan contoh. Kita sambung ke subbab 3.2. Ya, lanjut di subbab 3.2 yaitu bentuk aljabar. Di sini di bab pertama yaitu tentang bilangan kalian udah mempelajari. Kalau 3 dikali 5 artinya 5 tambah 5 tambah 5. Ya, bukan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Tapi 3 kali 5. 5-nya ada 3 kali. Kalian udah belajar kayak gitu kan? Terus kalau 4 kali 7 artinya 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. 7-nya ada 4 kali. Ya. Nah, kalau dalam bentuk aljabar itu biasanya dikombinasikan antara angka dengan huruf. Jadi, misalnya 3 kali A. 3 kali A. Misalnya 3 kali apel. Berarti apelnya ada 3. Apel, apel, apel. Apel tambah apel tambah apel. A tambah A tambah A.
Hasilnya adalah 3A. Nah, berhubung di sini udah mulai ada huruf ya, jadinya perkalian itu bukan dilambangkan oleh X lagi. Takutnya nanti ketukar antara X sebagai perkalian atau X sebagai huruf. Di sini makanya digunakan titik. Jadi mulai sekarang penulisan kali itu menggunakan titik. 4 kali Y, 4 titik Y, artinya Y-nya ada 4. Y tambah Y tambah Y tambah Y sama dengan 4Y. Gitu. Ini adalah contoh bentuk aljabar. Contoh lainnya seperti apa? Ada 2X, ada min 3P, 8A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, hurufnya ini nih bisa ada pangkatnya. Min 3AB kuadrat. 8X dikurang 4Y ditambah 9. Min 17K ditambah 8. Ini contoh-contoh lain bentuk aljabar. Kita ambil contoh paling terakhir. Min 17K plus 8. Nah, di sini nih ada yang mesti kalian ingat. Min 17 ini disebut koefisien. K di sini disebut variabel. Dan 8 atau plus 8 ini disebut konstanta. Ya. Jadi ada istilah koefisien, variabel, konstanta. Yang paling pertama variabel dulu. Variabel itu adalah suatu peubah yang biasanya dilambangkan oleh huruf. Hurufnya huruf kecil biasanya. Bisa A, B, C, D, X, Y, Z. Atau mungkin nanti kombinasi dari beberapa huruf. Contoh ini, AB kuadrat itu adalah variabel. Koefisien apa nih? Koefisien adalah angka yang ada di depan variabel. Di depannya, sebelum variabel. Koefisien. Di sini koefisien itu menunjukkan banyaknya. Contoh di sini, 3A. Koefisiennya 3A, artinya A-nya ada 3. Seperti itu. Dan konstanta adalah bilangan yang tidak mempunyai variabel. Di sini ada contoh umum. Kalau 1A itu tidak dituliskan satunya, berarti cuma dituliskan A. Kalau min 1B itu satunya juga tidak dituliskan, berarti min B. Biar lebih mempersingkat tulisan. Jadi angka 1 dalam koefisien itu tidak dituliskan. Paham sampai sini? Lanjut ke berikutnya. Ya, berikutnya di bentuk aljabar di sini ada istilah suku. Suku itu apa sih, Pak? Suku itu adalah unit-unit terkecil. Jadi suku itu kita coba lihat deh. Ada di sini suku tunggal. Suku tunggal itu contohnya 4A. Min X kuadrat. 8AB pangkat 3. Min 1,5. Itu suku tunggal. Kenapa tunggal? Karena dia terdiri dari satu suku aja. Ada suku 2. Coba. 3P dikurang 7. X ditambah Y. 2P pangkat 3 dikurang Q kuadrat. 18C kuadrat dikurang 10. Ini adalah contoh suku 2. Kenapa 2? Karena ada 2 suku. 3P dan min 7. X dan Y. 2P pangkat 3 dan min Q kuadrat. 18C kuadrat dan min 10. Itu disebut suku 2 atau binom. Suku tunggal tadi disebutnya monom. Dan ada polinom atau suku banyak. Berarti lebih dari 2. X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. 2X kurang 3Y tambah 5. P pangkat 3 tambah P kuadrat kurang P tambah 1. Ini ada 4 nih sukunya nih. 3X kuadrat tambah 2XY kurang 5Y kuadrat tambah 7. Ada 3, ada 4, ada 5, itu disebutnya polinom. Ada istilah juga suku-suku sejenis. Maksudnya apa suku sejenis? Suku sejenis itu adalah suku yang variabelnya sama. Jadi contohnya adalah 15A kuadrat dan min 7A kuadrat. Sama-sama bervariabel A kuadrat. 23X kuadrat Y dan 6X kuadrat Y. Sama-sama X kuadrat Y. Contoh yang bukan gimana? Nih P pangkat 3 sama P pangkat 2.
Sama-sama P, tapi pangkatnya beda. Yang satu P pangkat 3, yang satu P pangkat 2. Ini bukan suku sejenis. Ya. Ya, sekarang kita berlanjut ke 3.3.1. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang harus kalian ingat, hanya jumlah atau kurangi suku-suku sejenis. Yang bisa dijumlahkan atau dikurangi adalah suku-suku sejenis. Contoh, 4A tambah 2A, 6A. Kok 6A? Anggapnya gini. Ada 4 apel. Ditambah lagi 2 apel. Totalnya jadi 6 apel. Seperti itu. Suku-sukunya harus sejenis. 5M tambah 3M kurang 7M. Anggapnya ini M-nya bisa kalian apa? Misal M, melon. 5 melon tambah 3 melon kurang 7 melon. 5 tambah 3, 8. 8 kurang 7, 1. Karena 1 tidak ditulis sebagai koefisien, berarti hasilnya adalah M. Nah, sekarang kasusnya adalah 4X kurang 2Y tambah Y kurang 3X. Di sini ada dua variabel, ada X, ada Y. Jadi kita hanya bisa menjumlahkan atau mengurangi suku-suku yang sejenis. 4 dan min 3. 4 kurang 3. 1. Tidak usah ditulis koefisiennya X. Yang ini min 2Y tambah Y. Min 2 tambah 1. Min 1. Min 1 tidak usah kita tulis. Jadi min Y. Contoh lain. 3 dalam kurung 2X kuadrat tambah 5X dikurang 8X kuadrat. Nah, kalau bentuknya kayak gini gimana? Ingat sifat distributif. Jadi kalau ketemunya kayak gini, 3 dikali 2X kuadrat, 3 dikali 5X. Lihat, 3 dikali 2, 6. 6X kuadrat. 3 dikali 5X. 3 dikali 5, 15. Variabelnya X. Udah selesai. Sekarang min 8X kuadrat. 6X kuadrat ditambah 15X dikurang 8X kuadrat. Yang sejenis yang mana? Bukan semuanya. Hanya X kuadrat sama X kuadrat. Dia nggak ada temannya, alias jomblo nih. Jadi dia nggak bisa diapa-apain. 6X kuadrat dikurang 8X kuadrat. 6 dikurang 8 itu min 2X kuadrat ditambah 15X. Begitulah contoh dari penjumlahan dan pengurangan aljabar. Yang harus diingat adalah hanya jumlah atau kurangi suku-suku yang sejenis. Kita berlanjut ke subbab selanjutnya, yaitu 3.3.2, yaitu perkalian bentuk aljabar. Nah, perkalian ini ada banyak nih versinya. Versi yang paling pertama adalah perkalian suku tunggal. Suku tunggal artinya cuma satu. Nggak ada berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa. Cuma satu, tunggal. Contoh, 3 kali A. 3 kali A. Berarti A tambah A tambah A. A-nya ada 3. 3A. Gampangnya gitu. A kali 3 gimana? Sama aja, karena berlaku sifat komutatif. A kali 3 hasilnya 3A. Biasakan menulisnya itu koefisien dulu, baru variabel. Ya. Selanjutnya, 5 dikali X dikali min 3X dikali 2Y. Wah, banyak nih. Caranya gimana? Koefisien kita kalikan dengan koefisien. Variabel kita kalikan dengan variabel. Koefisiennya 5 min 3, 2. 5 kali min 3 kali 2. Variabelnya X dikali X dikali Y. X kali X kali Y. Hasilnya yang ini minus 30, X-nya ada 2 di perkalian, berarti X kuadrat Y. Dan contoh ketiganya adalah 4M dikali min 2MN dikali N kuadrat dikali min M. Nah, di sini langsung gampang nih. Kalau perkalian kita lihat minusnya. Ada minnya pertama, ada min lagi. Minnya ada 2, min dikali min, hasilnya positif. 4 dikali 2, ada lagi nggak koefisiennya? Tidak ada. 4 kali 2, 8. M dikali M dikali M. M-nya ada 3. M-nya ada 3. Nah,
Terus N dikali N kuadrat. N-nya juga ada 3. Ini contoh perkalian suku tunggal. Ya. Sekarang kita masuk ke perkalian dengan suku 2. Nah, sebelumnya ada sifat distributif. Ingat, kalau A dikali B tambah C, hasilnya itu A kali B ditambah A kali C. Bisa dibilang seperti ada pelangi. Biasanya suka anak-anak menyebutnya rumus pelangi nih. A dikali B, A dikali C. Gitu. Nah, kita lakukan juga perkalian pelangi ini dengan contoh-contoh soal berikut. X dikali X tambah Y tambah K. 1 suku dikalikan dengan 3 suku. X dikali X, X kuadrat. X dikalikan dengan Y, XY. X dikalikan dengan K, KX. Nah, KX, XK, XY, YX itu kan bisa kebalik-balik. Tapi biasakan menulisnya itu secara alfabet. Jadi kalau KX ditulisnya itu KX bukan XK. Ya. Lanjut. 2x dikali 4x kuadrat dikurang 3y. 2x dikali 4x kuadrat. 2 kali 4-nya 8. X-nya 1, X-nya ada 2. Berarti X-nya ada 3. 8x pangkat 3. 2x dikali min 3y. Min 6xy. Min 6xy. Selanjutnya 8ab dikali min A kuadrat ditambah 3AB dikurang 2B. Kita kalikan semua. 8AB dikali min A kuadrat. A-nya ada 2, A-nya ada 1. Berarti A-nya jadi ada 3. Min 8, A pangkat 3B. 8AB dikali 3AB. 8 kali 3, 24. AB, AB. A kuadrat, B kuadrat. 8AB dikali min 2B. Min 16 AB pangkat 2. Selanjutnya, tadi udah perkalian satu suku, perkalian dengan suku 2, sekarang perkalian suku 2 atau lebih. Yang mesti kalian ingat adalah ada di sini kalau A ditambah B dikalikan C tambah D. Caranya seperti apa, Pak? Pakai pelangi tapi ada 2 pelangi. Nah, kayak gimana tuh? Lihat. A pertama dikalikan dengan C. A dikalikan dengan D. AC tambah AD. Lanjut. B dikalikan dengan C, B dikalikan dengan D. BC, BD. Ada perkalian pelangi tapi ada 2. Contohnya, 3x dikurang 7 dikali 2x tambah 1. Lihat. 3x dikalikan 2x dulu. Hasilnya 6x kuadrat. 3x dikalikan 1. Hasilnya 3x. Positif ya. Min 7 dikali 2x. Min 14x. Min 7 dikali 1. Min 7. Nah, ada yang bisa dikerjakan tidak? Lihat. Ini suku variabelnya x kuadrat. Variabelnya x, konstanta. Variabelnya ada yang sama. Berarti bisa kita selesaikan. 3 dikurang 14 yaitu min 11. 6x kuadrat min 11x min 7. Contoh lagi, 2x kuadrat dikurang 10x dikali 4x tambah 3. Kita pelangikan lagi. 2x kuadrat dikali 4x kuadrat, 8x pangkat 3. 2x dikali 3, 6x kuadrat. Min 10x dikali 4x. Min 40x kuadrat. Min 10x dikali 3. Min 30x. Ada lagi nggak yang bisa diselesaikan? Coba kita lihat. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 2, X. Berarti yang ini bisa diselesaikan. 6 dikurang 40. Min 34. Contoh terakhir. Min X tambah Y dikali X kuadrat tambah 3XY dikurang Y kuadrat. Nah, ada 2 suku dikalikan dengan 3 suku. Caranya gimana? Pelangi tetap. Dia dikalikan ke dia ke dia. Pelanginya jadi ada 3. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Hasilnya ini. Kita lihat suku-suku yang sejenis. Ada X kuadrat Y dengan X kuadrat Y.
Kita jumlahkan. Dapat. Ada XY kuadrat, ada XY kuadrat dijumlahkan juga. Ini hasil akhirnya. Lanjut ke subbab berikutnya, yaitu pembagian bentuk aljabar. Nah, di sini setelah penjumlahan pengurangan, perkalian, sekarang kalian masuk ke pembagian. Contohnya, min 64 X pangkat 5 dibagi 8 X pangkat 7. Karena pembagian saya ubah jadi bentuknya per. Min 64, X-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. X, 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 X. 8 X pangkat 7. 8 X-nya ada 7. Nah, kalau begini, min 64 sama 8-nya kita bisa bagi. Min 64 dibagi 8 berapa? Min 8. Nah, X-nya gimana, Pak? Lihat. Sama-sama punya X di atas dan di bawah, kita coret. Kita coret 1. Coret 2. Coret 3. Coret 4. Coret 5. Sisa X-nya ada 2 dan di bawah, berarti min 8 per X kuadrat. Contoh kedua adalah 28 A pangkat 3 B kuadrat C pangkat 4 dibagi min 7 A kuadrat C. Koefisien kita bagi dengan koefisien, angka dengan angka, huruf dengan huruf. 28 dibagi min 7. A pangkat 3 dengan A pangkat 2. B ada nggak di bawah? Nggak ada, cuma ada di atas. Berarti kita tulis B kuadrat aja. Nggak usah per berapa. C pangkat 4 per C. Min 4. A-nya jadi ada 1, ada 3 di atas, ada 2 di bawah. Hanya sisa 1. B-nya ada 2, C-nya. C-nya ada 4 di atas, di bawah ada 1. Berarti sisa 3. Gitu. Contoh pembagian lain adalah menggunakan pembagian bersusun. X kuadrat tambah 8X tambah 12 dibagi X plus 2. Pembagian bersusun kayak SD. X plus 2. X kuadrat tambah 8X tambah 12. X plus 2-nya yang di luar. Caranya gimana? X biar jadi X kuadrat, kita kalikan dengan X. X dikali X, X kuadrat. X dikali plus 2, artinya plus 2X. Kita kurangkan. 6X plus 12. X biar jadi 6X. Ditambah 6. 6X ditambah 12 dikurangi hasilnya 0. Ini hasilnya. Ya. Iya, di subbab terakhir di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pemangkatan bentuk aljabar. Pemangkatan, pangkat. Yang pertama, saya misalnya A plus B dipangkatkan 2. Artinya kalau 3 pangkat 2 artinya berapa? 3 kali 3. Berarti kalau A plus B pangkat 2 artinya A plus B dikali A plus B. Kita kalikan seperti yang tadi, pakai pelangi. A kali A, A kuadrat. A kali B, AB. B kali A, AB. B kali B, B kuadrat. Ada yang bisa diselesaikan? Ada. Yang tengah, AB dengan AB. AB tambah AB. Apel tambah apel, jadinya 2 apel. 2AB. Jadi A plus B kuadrat adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau sekarang A min B kuadrat, A min B kali A min B. Lakukan yang sama. A kuadrat min AB plus B kuadrat. Hasilnya A min B kuadrat adalah A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Ini 2 yang saya kotaki ini wajib kalian hafalkan. Ya. Sudah wajib banget. Kalau pangkatnya lebih dari 2 gimana? Pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Nah, ada istilah segitiga Pascal. Segitiganya sisi-sisinya 1 semua. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Cuma yang unik adalah angka 2 nih, lihat. 2 didapat dari mana? 1 tambah 1 hasilnya 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 1 hasilnya 3. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. Ini untuk segitiga Pascal ini digunakan untuk mencari koefisien dari perpangkatan yang bilangannya lebih dari 2. Contoh, A plus B kuadrat. Lihat, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Koefisiennya 1. Koefisiennya 2.
Koefisiennya 1. 1, 2, 1. Lihat pangkatnya. A-nya pertama pangkat 2. Terus A-nya jadi pangkat 1, A-nya habis. Tidak ada pangkatnya. B-nya di sini habis. B-nya pangkat 1, B-nya pangkat 2. Jadi beda. Kalau A itu dia turun, yang sebelah kiri dia turun, yang sebelah kanan dia naik pangkatnya. Berlaku juga A plus B pangkat 3, A plus B pangkat 4. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan Zoom. Jadi materinya akan saya taruh di Zoom dan nanti biasa upload di YouTube juga. Untuk tugasnya harap dikerjakan, dibaca baik-baik. Kalau belum mengerti silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.